bersyukur kalau pada saat pagi hari ini kita boleh dipertemukan lagi di dalam kasih dan cinta Tuhan. Kita percaya semua karena anugerah Tuhan. Dan mari saat ini kita siapkan hati dan pikiran kita, seluruh kehidupan kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita percaya seberapa kita yang ada, Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita pada saat ini. Oleh sebab itu kita akan mulai ibadah kita. Kita hanya berdoa Tuhan untuk kami berdiri dan nyanyikan pujian yang besar dan ajaib karya-Mu. Engkau urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu sehingga Tuhan kami boleh
benar-benar dari Engkau sendiri. Hamba-Mu yang akan menyampaikan Tuhan, Engkau urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan sesuai dengan apa yang menjadi mau-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa pada saat ini Tuhan. Ibadah kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu, mulai dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Dan pada saat ini kita akan memuji besarkan nama Tuhan. Kita akan berglori-glori bagi Tuhan. Kita nyanyikan pujian yang berkata, pujilah Tuhan, selamat. Tuhan
tidak ada. Bapa di surga, Bapa yang kami muliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan pagi siang hari ini Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau yang senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, anugerah yang besar dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada di rumah-Mu Tuhan, untuk berkumpul memuji dan memuliakan nama-Mu. Pada saat ini Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan, apapun itu bentuknya Tuhan, kiranya Engkau Allah sumber pancaran berkat, akan mengembalikan berkat-berkat yang baru di dalam setiap kehidupan umat-Mu yang percaya. Terima kasih Tuhan, terimalah persembahan kami yang kami berikan dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati setiap persembahan yang sudah kita berikan bagi Tuhan. Dan saat ini kita siapkan hati kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kehidupan kita, terlebih dalam kita menghadapi berbagai persoalan. Kita percaya bahwa firman Tuhan menjadi jawaban bagi kita. Dan saat ini kita nyanyikan pujian yang berkata, selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu Yesus. Katakan
sehingga kami boleh terkumpul dalam ruangan ini Tuhan untuk beribadah kepada Engkau, dan kami percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus, pada saat pagi hari ini Engkau lihat keberadaan kami yang datang kepadamu, walaupun kami harus berjumlah sedikit, tapi kami percaya firman-Mu berkata, di mana 2-3 orang berkumpul atas nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah ibadah kami pada saat ini Tuhan. Oleh karena itu Engkau ajar kami untuk bersungguh-sungguh membuka hati dan pikiran kami, untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu firman itu dapat memberikan kekuatan bagi kita semua, untuk kami boleh tetap setia di dalam Engkau untuk melayani pekerjaan-Mu. Kami berdoa pada saat ini Tuhan, biarlah kuduskan tempat ini, kuduskan ruangan hati kami masing-masing, agar firman Allah benar-benar boleh mendapat tempat yang layak dalam hati kami, dan itu boleh bertumbuh, berbunga dan berbuah guna hormat dan kemuliaan nama-Mu. Hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu kenal diri siapakah hamba-Mu ini. Hamba-Mu tidak lebih dari segumpal tanah liat. Kebenaran kebaikan hamba-Mu bagaikan kain lara di hadapan Engkau. Tapi kalau Tuhan boleh percayakan kami untuk menjadi seorang berkat, kami mohon Tuhan untuk urapi hamba-Mu, berikan hikmat kepada hamba-Mu dalam menyampaikan firman Allah, agar firman Allah itu boleh terungkap sebagaimana mestinya. Kami semua yang mendengar boleh dikuatkan, dibangkitkan iman kami, untuk kami tetap cari Engkau dengan sungguh-sungguh, dan kami boleh menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Pada saat ini kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, dan Engkau kuduskan kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Kuasa-kuasa kegelapan yang coba mengganggu acara firman-Mu pada saat ini, kami bersatu hati mentengking dan tolakkan dia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan Kau keluar. Darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa bicara dari jenisai. Terima kasih Tuhan. Kami akan siap mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Segala puji bagi nama Tuhan. Tak lupa saya mengucapkan selamat pagi menjelang siang, kalau kita boleh diberikan lagi kesempatan oleh Tuhan untuk kita boleh datang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya bahwa kita tidak sia-sia beribadah, karena ada berkat yang Tuhan siapkan bagi kita, yang terutama pertumbuhan rohani kita, biar semakin hari bertumbuh dewasa menjadi orang-orang yang benar mengerti tentang hal baik dan jahat. Pada pagi hari ini, saudara, saya tidak berkomentar panjang lebar, dan kalau saudara, saya perlu sampaikan kalau kemarin hari Jumat ya, saya waktu berpuasa, ketika saya mencuci pakaian begitu banyak ya, dan terkumpul beberapa minggu, dan 3 hari berturut-turut saya cuci pakaian begitu banyak. Dan saya tidak sangka kemarin waktu Jumat saya lagi puasa, tiba-tiba waktu buka puasa, saudara-saudara, setelah habis makan, tiba-tiba saya sakit sekali tuh, maks ini kemudian naik sampai di kepala. Saudara, minta ampun sudah Tuhan, tolong Tuhan, kalau hamba-Mu harus melayani hari Minggu gimana kalau sakit. Tapi puji Tuhan saudara-saudara, ketika semalam saya boleh merasakan bagaimana jamahan Tuhan boleh terjadi, dan saya bisa siapkan diri. Sebenarnya saya sudah sampaikan pada dia, kan gimana? Kamu aja yang bayani, katanya selalu suruh saya. Nah saudara-saudara, saya tidak mau juga untuk cancel, tapi saya harus bertanggung jawab untuk menyampaikan firman Allah. Oleh karena itu pada pagi hari saya bersyukur buat kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan kepada saya, dan saya bisa berdiri di hadapan saudara itu bukan karena kuat dan gagah saya, tapi ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup saya. Saya tidak berkomentar panjang lebar, tapi mari saudara, saya undang kita bangkit berdiri untuk menghadiri firman Tuhan. Firman Tuhan ini mungkin sudah banyak kali saudara dengar, tapi tidak mengapa saudara-saudara, karena firman Allah itu perlu disampaikan berulang-ulang kali. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini saya coba membawa tentang 3 macam gereja, yaitu gereja mengandung, mengucusri, dan gereja yang terpilih. Dalam Matius pasal yang ke-24 ayat 19 sampai ayat yang ke-22, saya akan bacakan Matius 24 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-22. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusui bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat.
Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Ayat 22, dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak ada yang selamat, akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Terima kasih, silakan duduk. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kalau kita melihat dalam pembacaan kita ini ada bicara tentang 3 macam perempuan. Kalau dalam terjemahan baru adalah ibu-ibu, tapi terjemahan lama adalah perempuan ya. Nah, saudara, kalau dalam ayat ini dikatakan wahai bagi perempuan yang mengandung atau ibu-ibu yang sedang hamil. Saudara, kalau kita baca sebegitu aja perempuan dalam Alkitab, kalau kita tahu bahwa perempuan itu adalah berbicara gereja Tuhan. Dan kalau saya berbicara gereja, bukan gereja yang berbentuk organisasi atau bangunan gereja, tapi gereja yang sesungguhnya adalah berbicara tentang pribadi saya dan pribadi saudara. Berdasarkan 1 Korintus 3 ayat yang ke-16 dia katakan, tidakkah kamu tahu bahwa kamu adalah rumah Allah, tempat kediaman Allah Roh Kudus. Jadi kalau saya berbicara perempuan atau gereja mengandung adalah berbicara saya dan saudara. Gereja Tuhan adalah orang-orang yang hidup. Laki-laki perempuan itu adalah bicara tentang gereja Tuhan. Nah, di dalam ayat ini kata celakalah ibu-ibu yang sedang hamil. Nah, saudara, kata celakalah bagi gereja mengandung. Gereja mengandung itu saudara-saudara kita tahu bahwa mereka ini adalah gereja yang sudah mengenal firman Tuhan. Karena kalau kita lihat, saya akan berikan contoh seorang perempuan yang sedang hamil dan mengandung. Di dalam perutnya itu ada satu benih yang hidup. Tapi benih atau bayi di dalam kandungan itu dia belum nampak terang yang sesungguhnya. Mengapa? Karena dia masih hidup dalam kandungan. Dia belum bisa melihat keluarnya. Hanya ada di dalam kegelapan, di dalam perut masih ada di dalamnya. Jadi dia belum nampak terang yang sesungguhnya. Ini juga menunjukkan kepada gereja Tuhan, yaitu saya dan saudara, di mana kalau kita masih hidup di dalam kandungan dosa, maka saudara-saudara kita bisa nampak terang yang sesungguhnya. Tapi saya percaya saudara-saudara, ketika kita mengenal firman, tentunya kita harus tahu dan bisa membedakan mana baik, mana jahat. Karena Alkitab mengatakan bahwa gereja mengandung ini, mereka sudah mempunyai benih firman Allah. Lukas 8 ayat 11 dia katakan, inilah arti perumpamaan. Adapun benih itu adalah perkataan Allah. Jadi gereja mengandung adalah gereja yang sudah memiliki firman Allah. Tetapi saudara-saudara mereka belum nampak terang yang sesungguhnya. Dengan kata lain mereka belum bisa membedakan antara baik dan jahat, mana yang harus dibuat dan mana yang tidak harus dibuat. Karena itu adalah gereja mengandung. Dan kalau kita melihat gereja Tuhan ini, dia belum bisa membedakan antara saudara-saudara terang dan gelap, beribadah dan tidak beribadah dianggap sama. Dalam Roma pasal yang pertama ayat yang 21 di situ dikatakan dengan jelas bahwa dikatakan Roma 1 ayat yang ke-11 ayat 21 ayat 21 Roma 1 ayat 21, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Jadi kita lihat bahwa gereja mengandung ini, mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan yang menjadi sia-sia atau tidak membuangkan Tuhan. Atau dalam Titus 1 ayat 16 juga di situ jelas bahwa mereka mengenal Allah, tapi mereka membuangkan Tuhan. Tapi saya percaya saudara-saudara, kalau mereka berusaha pasti mereka ada pertobatan dan mereka betul-betul akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tapi ternyata bahwa gereja mengandung ini saudara-saudara, mereka itu sudah mengenal Allah, menjadi orang Kristen yang mungkin lama. Mengapa? Karena sudah ada benih firman Allah. Tetapi mereka belum bisa membedakan antara baik dan jahat. Lihat contoh saudara-saudara di dalam Yunus pasal yang keempat, ayat yang ke-11, di mana ada orang Niniwe yang berjumlah 120.000 orang isinya, tetapi mereka belum bisa membedakan antara tangan kanan dengan tangan kiri. Dengan jelas sebab kita baca Yunus 4 ayat yang ke-11. Yunus 4 ayat yang ke-11, bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri,
dengan ternaknya yang banyak. Puji Tuhan. Jadi saudara kita lihat bahwa gereja mengandung ini dia belum bisa membedakan antara tangan kanan dengan tangan kiri. Tetapi saudara-saudara, kita melihat bahwa mereka ini atau orang atau gereja yang mengandung ini saudara-saudara, mereka hidup di dalam Tuhan, tetapi mereka masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau kita lihat juga di mana saudara-saudara mereka masuk gereja dengan tidak sama, mereka beribadah dengan tidak beribadah, masuk bioskop mereka sama. Dan kalau mereka sakit, mereka minta didoakan kepada hamba Tuhan, itu masih bagus saudara. Tapi kalau mereka hanya pergi ke dukun, itu dibenci oleh Tuhan. Tapi kita melihat bahwa gereja yang mengandung ini saudara-saudara, kalau kita lihat ukuran daripada tabernakel saudara-saudara, mereka termasuk di dalam halaman. Karena di halaman itu, dalam tabernakel halaman ada dua alat, mesbah korban bakaran dan mesbah kolam pembasuhan. Jadi gereja mengandung ini berada pada halaman kolam pembasuhan itu. Kalau hubungkan dengan 7 tingkat iman, berada pada tingkatan yang keempat, yaitu lahir baru daripada air, tapi belum daripada roh. Jadi mereka sudah melakukan firman Allah, sudah lahir baru daripada air dan roh, tetapi mereka masih termasuk di halaman, karena halaman itu tidak akan diukur. Oleh sebab itu kalau kita lihat halaman saudara-saudara, bahwa di halaman itu di mana ada saudara-saudara halaman yang begitu luas, di mana masih mudah kena hujan, kena panas, debu dan kotoran, karena tidak ada tutupan kemah, itu halaman. Sudah. Demikian juga gereja yang mengandung belum ada perlindungan Tritunggal Allah. Itu sebabnya mereka masih melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan, masih kena debu dosa, masih kena hujan dan panas dosa saudara-saudara, dan hal-hal lainnya. Nah inilah gereja mengandung. Oleh karena itu gereja mengandung ini sudah masih banyak hal-hal juga yang mereka lakukan. Ternyata di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-19, di situ ada beberapa dosa yang dilakukan, yang perbuatan menurut hawa nafsu, yaitu pertama-tama perzinahan, menyembah berhala dan lain-lain sebagainya. Ada berbagai macam-macam dosa yang mereka lakukan. Nah inilah gereja mengandung. Karena apa? Mereka masih ada di halaman. Mereka belum dipenuhkan dengan roh. Oleh karena itu mereka masih melakukan hal-hal yang tidak benar. Tapi saya dan saudara yang ada pada saya percaya kita mau tetap berusaha supaya kita penuh dengan roh, agar hal-hal tabiat duniawi kita tidak akan genapkan. Nah di dalam ayat yang 21 dia katakan bahwa kalau barang seorang tidak melakukan ini, maka saudara-saudara mereka tidak akan mengalami suatu kesempurnaan di dalam Tuhan. Oleh karena itu bagi saya dan saudara yang masih merasa kita masih baru sampai pada lapisan air, saudara-saudara jangan tinggal pada gereja yang mengandung. Tetapi dikatakan oleh firman Allah di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang pertama, langsungkanlah kepada kesempurnaan. Jadi kita hanya jangan tinggal pada gereja mengandung, tapi mari kita berusaha maju sampai pada gereja yang terpilih. Karena gereja yang terpilih itu sangat menentukan kedatangan Tuhan, dan kita boleh menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Kemudian saudara-saudara dikatakan dalam Ibrani 6 yang pertama dikatakan langsungkan kepada kesempurnaan. Jadi kita harus tinggalkan saudara-saudara yang hal-hal yang tidak berkenan. Tapi mari kita berusaha untuk maju agar kita boleh menjadi orang yang dewasa. Kemudian dikatakan wahai bagi perempuan yang mengandung, mereka diancam dengan wahai atau celaka. Oleh karena itu mari kita berusaha maju sampai kita boleh menjadi orang yang dewasa di dalam Tuhan. Nah saudara, kemudian kita akan maju pada ayat yang ke-19 bagian B. Dia katakan celakalah bagi ibu-ibu yang sedang menyusui bayinya. Saudara-saudara, ini berbicara tentang gereja Tuhan yang masih kanak-kanak rohani. Nah saudara-saudara, kalau kita lihat gereja mengandung ini, mereka telah lahir baru daripada air dan roh. Mereka telah penuh dengan roh, saudara, tapi masih sifat kanak-kanak masih ada dalam hidupnya. Nah kita lihat ada beberapa sifat yang dilakukan atau dikerjakan oleh gereja yang menyusui ini atau gereja kanak-kanak rohani, di mana mereka walaupun sudah lahir baru daripada air dan roh, tetapi masih ada sifat-sifat yang tidak berkenan yang mereka lakukan. Kita boleh lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-3 ayat yang pertama. Minta salah satu orang tolong membantu saya. Ayat yang pertama, dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. 2, susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras,
sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Ayat 3, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara duniawi? Ayat 4, karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Nah, saudara, kita lihat bahwa sifat daripada kata rohani ini sudah pertama-tama, susu kuberikan kamu bukanlah makanan, melainkan bukan makanan yang keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerima. Jadi pertama-tama kita lihat bahwa kata-kata rohani itu dia suka susu, saudara. Nah, susu itu saudara-saudara yang dia minum setiap saat itu, dimana kita melihat bahwa ada makanan yang lemah atau lembut ya, yang paling lembut banget karena masih bayi, sudah belum bisa makanan yang keras. Nah, ini membayangkan bahwa gereja Tuhan yang masih kanak-kanak rohani ini belum bisa menerima makanan susu yang keras, saudara, atau makanan yang keras. Kalau dia mau makan susu yang keras atau makanan yang keras, dia belum bisa menerima. Mengapa? Karena dia belum bisa menahan atau belum bisa menerima, saudara-saudara. Karena dia masih bayi. Nah, dia senang kalau menerima susu atau firman Allah yang enak-enak didengar. Misalnya seperti Matius 24, Matius pasalnya ke-11 ayat 28, marilah kepadaku yang letih lesu dan yang berbeban berat, karena aku akan memberikan kelegaan bagimu. Jadi dia mau dengan firman itu yang mendengar atau menyenangkan telinganya, yang enak-enak terus, saudara-saudara. Kalau mau ditempat dengan atau berikan makanan yang keras atau firman Allah disampaikan dengan keras, dia tidak akan bisa terima. Mengapa? Karena dia masih kanak-kanak rohani, saudara-saudara. Tetapi saya percaya bahwa kita yang ada di tempat ini bukan orang yang masih kanak-kanak rohani. Kita adalah orang-orang yang sudah dewasa rohani. Mengapa? Karena sudah lahir baru daripada air dan roh, sudah memiliki karunia-karunia Tuhan. Itu satu tanda bahwa kita sudah menjadi orang yang dewasa di dalam Tuhan. Tapi kanak-kanak ini tidak mau menerima saudara-saudara firman Allah yang memang keras. Tetapi firman Allah berkata di dalam Titus 1 ayat 13 katakan, tempatlah mereka itu dengan keras supaya mereka itu menjadi sempurna di dalam iman. Coba kita baca Titus 1 ayat yang ke-13. Ayat 13 dalam salinan lama. Maka benarlah kesaksian itu, sebab itu tempatlah mereka itu dengan keras supaya mereka itu menjadi sempurna di dalam iman. Puji Tuhan. Jadi saudara, bahwa betapa pentingnya gereja kadang-kadang ini, kadang-kadang rohani perlu ditempat dengan firman Allah. Jadi kalau ada tempatan firman Allah yang keras, kita nggak boleh ngambek, saudara. Kalau kita ngambek dan tidak mau terima dengan firman Allah yang keras, itu satu tanda kita masih kanak-kanak rohani. Tapi saya percaya kita yang ada bukan lagi kanak-kanak rohani, tapi orang-orang yang sudah dewasa. Oleh karena itu kita lihat, sesudah itu bukan hanya susu lagi, kita lihat bahwa karena kamu masih manusia duniawi, 1 Korintus 3:3, kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati, ada perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan kamu hidup secara duniawi? Karena jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Nah, sudah kita lihat bahwa di kanak-kanak rohani ada beberapa sifat yang ada pada diri mereka, yaitu masih suka bertengkar, masih ada dengki dan cemburu. Inilah perkara-perkara yang mereka senantiasa sudah lakukan karena mereka masih kanak-kanak rohani. Nah, pertengkaran itu selalu ada pada mereka. Mengapa ada pertengkaran? Sehingga terjadi cemburu dan terjadi saudara-saudara iri hati, bahkan seringkali terjadi saudara-saudara pembunuhan. Jadi pembunuhan itu bukan pembunuhan secara badani, tetapi pembunuhan secara rohani. Banyak gereja Tuhan di akhir zaman ini, terutama bagi gereja yang masih kanak-kanak rohani, masih mempunyai tipe, yaitu iri hati, masih ada pertengkaran, masih suka berkelahi, bahkan masih ada hal-hal yang lain seperti soal cemburu dan dendam. Nah, kita lihat contoh kalau gereja kanak-kanak rohani masih mempunyai tipe yaitu masih ada cemburu yang mengakibatkan pembunuhan, saudara-saudara. Karena kalau kita lihat tentang contoh tentang Kain dan Habel, di mana saudara-saudara waktu mereka membuat persembahan daripada Habel diterima oleh Tuhan,
saudara-saudara. Nah, ini satu hal yang sungguh-sungguh menyedihkan dan tidak berkenan kepada Tuhan. Jangan sampai hal ini terjadi. Bahkan hal ini mungkin kalau terjadi di gereja Tuhan kepada anak-anak rohani, seringkali saudara-saudara bukan pembunuhan secara jasmani, secara tubuh, tapi pembunuhan rohani seringkali terjadi. Banyak anak-anak Tuhan membunuh iman seseorang, saudara-saudara, sehingga orang itu tidak mau maju lagi, saudara-saudara. Ini berbahaya. Tetapi saya percaya kalau kita ada di dalam Tuhan, kita harus menjadi berkat, kita harus menjadi saksi, dan kita saling dorong-menolong, dorong-mendorong satu dengan yang lain, agar sama-sama kita boleh bertumbuh menjadi orang yang dewasa di dalam Tuhan. Itulah yang dimaukan Tuhan. Tapi karena rohani masih mempunyai hal-hal seperti ini, yaitu sifat-sifat yang tidak berkenan. Bahkan bukan cuma itu lagi, saudara-saudara, mereka masih ada, saudara, pihak memihak satu dengan yang lain. Nah, ini sangat berbahaya, pihak memihak, saudara. Ada yang berkata, aku pihak A, aku pihak pendeta Paulus, ada pihak pendeta Apolos. Dan saudara-saudara, ini akan banyak terjadi di gereja Tuhan. Oh, kalau pendeta Yonatan aku gak suka, aku suka pendeta Sambiro. Nah, itu seperti contohnya seperti itu ya. Nah, saudara, ini sangat berbahaya. Dan kalau hal ini terjadi, itu suatu tanda kanak-kanak rohani, saudara-saudara. Karena kanak-kanak rohani ini, saudara, suka bertengkar, suka pihak memihak satu dengan lain. Tapi saya percaya gereja Tuhan, kita bukan seperti kanak-kanak rohani, tapi kita menjadi dewasa di dalam Tuhan, sehingga kita saling dukung-mendukung, dorong-mendorong, dan kita saling doa-mendoakan satu sama yang lain. Itu yang Tuhan maukan kepada saya dan saudara. Tapi kita lihat bahwa kanak-kanak rohani masih mempunyai sifat seperti ini. Kemudian saudara-saudara, kita melihat bahwa kanak-kanak rohani itu juga masih suka bertengkar, sehingga terjadi lapur-melapur, saudara. Kalau kita baca dari ayat pertama dan ketiga, ayat 1 sampai 4 itu ada beberapa macam perbuatan dosa yang dilakukan oleh gereja menyusui, saudara-saudara. Jadi lapur-melapur, ada persoalan kecil di gereja, mereka mulai lapur, saudara-saudara, hingga berantem begitu besar ya. Sehingga bukan cuma hanya di gereja, tetapi mereka bawa sampai keluar, sampai pada pemerintah. Karena di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang kelima mulai, 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang kelima, disitu dikatakan, coba minta tolong bacakan. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang kelima, hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Ayat 3 mulai. Ayat 3 mulai, tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Puji Tuhan, kita lihat dari ayat pertama dulu, dari ayat pertama mulai sampai ayat yang kelima. Ayat pertama, apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tiada berarti? Ayat 3, tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Ayat 4, sekalipun demikian jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Puji Tuhan. Jadi kita melihat saudara-saudara bahwa anak-anak rohani ini masih suka saudara-saudara berkelahi, sehingga perkelahian yang terjadi saudara-saudara mereka boleh bawa sampai pada pengadilan kafir, saudara. Yang sebetulnya kalau kita kita lakukan secara ke dalam saja, itu sudah berarti menjadi berkat tanda orang dewasa. Tetapi ternyata tidak. Mereka bawa sampai pada pengadilan kafir, saudara-saudara, orang yang tidak terbilang dalam sidang jemaat. Jadi saudara-saudara, waktu mereka bawa ke pengadilan kafir, Tuhan itu dikatakan bahwa ayat yang ketiga, tidakkah tahu kamu bahwa kita akan menghakimkan malaikat kelak? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Jadi saudara-saudara, sebenarnya kalau kita bawa kepada Tuhan, kita lakukan secara ke dalam, saudara-saudara, tentunya itu akan aman-aman saja. Tetapi ternyata mereka bawa sampai pada pengadilan kafir, dan itu sangat memalukan nama Tuhan, saudara-saudara. Perkara hanya ke dalam saja dalam gereja, mereka bawa sampai pada
pengadilan di luar saudara-saudara. Tapi kita sebagai gereja Tuhan jangan demikian, tapi mari kita belajar. Kalau ada perkara-perkara yang terjadi di dalam gereja, perselisihan, mari kita mulai memanggil semua dan kita berbicara dengan baik supaya diselesaikan secara ke dalam satu. Itu satu tanda gereja yang menjadi berkat. Nah, saudara-saudara, di dalam ayat 5 dikatakan, hal ini kukatakan kepada kamu supaya kamu merasa malu. Supaya kamu merasa malu. Jadi saudara-saudara, kita jangan sampai saudara-saudara hal-hal begitu. Persoalannya di dalam jangan bawa keluar, tapi mari kita mau bawa, kita berdoa bersama-sama supaya semua terselesaikan. Nah, ini satu tanda bahwa gereja kanak-kanak rohani di mereka senantiasa melakukan hal-hal yang tidak benar dan mereka senantiasa tidak menjadi berkat. Yang walaupun mereka sudah lahir baru daripada air dan roh, tapi ternyata masih ada hal-hal juga yang mereka lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu, kalau kita lihat juga di dalam Ibrani pasal yang kelima, ayat yang ke-12, minta salah satu orang bacakan Ibrani 5 ayat yang ke-12. Ibrani 5 ayat yang ke-12 mulai dalam salinan lama. Jikalau timbang lamanya patut kamu menjadi guru, tetapi wajib pula orang mengajarkan kepadamu segala perkara alih bata dari firman Allah. Maka kamu telah menjadi seperti yang wajib mendapat air susu dan bukannya makanan yang biasa. Puji Tuhan. Jadi kadang-kadang rohani ini saudara-saudara, mereka sudah akhir balik. Kalau ditimbang lamanya mereka patut menjadi guru sebagai seorang pengajar. Tetapi mengapa saudara-saudara mereka itu diukur oleh firman Allah belum dewasa, masih kanak-kanak, karena perbuatan mereka itu seringkali tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi kita lihat bahwa gereja kadang-kadang rohani ini saudara-saudara, mereka sudah lahir baru daripada air dan roh, tetapi mereka belum bisa membedakan antara terang dan gelap. Mereka belum bisa membedakan mana baik, mana yang benar. Dengan kata lain, mereka belum bisa membedakan mana pengajaran dari Tuhan dan mana pengajaran dari manusia. Oleh karena itu Paulus berkata di dalam Efesus 4 ayat yang ke-14, Efesus 4 ayat yang ke-14, supaya jangan lagi kita menjadi anak-anak beralun-alun seperti gelombang dan ditiup oleh segala jenis angin pengajaran dengan semu daya manusia dan serdiknya yang membawa kepada segala akal yang sehat. Jadi sudah anak-anak rohani, kalau ditimbang lamanya patut mereka dikatakan sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dan kelicikannya mereka yang menyesatkan. Jadi saudara-saudara, bahwa kanak-kanak rohani ini saudara-saudara, kita tahu bahwa kalau ditimbang lamanya mereka patut menjadi guru, tetapi ternyata mereka masih diombang-ambingkan oleh berbagai-bagai jenis pengajaran. Karena di dalamnya ini ada berbagai macam pengajaran, tapi saya percaya bagi kita yang ada, kita harus tahu bahwa pengajaran yang benar adalah pengajaran yang langsung daripada Tuhan, berdasarkan Galatia 1 ayat yang ke-11 yang diterima oleh Paulus dari Tuhan dan Tuhan ajarkan sendiri. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita lihat bahwa kanak-kanak rohani ini yang kita sudah mendengar, saya tidak terangkan sepanjang-panjangnya, tapi kalau memang ikut sesuai dengan pengajaran bahwa itu memang panjang saudara. Kalau di penginjilan kadang-kala itu mereka bisa 2 kali khotbah, tetapi sudah pada hari ini saya cuma ambil garis-garis besar saja karena untuk mempersingkat saudara-saudara khotbah ini. Jadi kita lihat bahwa kanak-kanak rohani ini saudara-saudara, mereka sudah lahir baru daripada air dan roh, tetapi belum sampai pada dewasa rohani. Oleh karena itu di dalam Ibrani pasal yang kelima ayat yang Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang pertama, langsungkanlah pada kesempurnaan. Jadi kanak-kanak rohani ini jangan tinggal pada kanak-kanak rohani. Gereja mengandung, gereja menyusui harus meningkat, maju sampai pada gereja yang dewasa. Karena dikatakan sudah langsungkanlah pada kesempurnaan. Nah, kita lihat saudara-saudara bahwa kanak-kanak rohani ini, kalau kita lihat masih banyak ayat-ayatnya, tapi sudah saya hanya persingkat saja. Dan kemudian kita masuk pada gereja yang terpilih, dikatakan di dalam Matius 4 ayat yang ke-22, dikatakan, dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak ada yang selamat, akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Jadi di sini bahwa saudara-saudara, gereja yang terpilih sangat menentukan atau sangat menentukan saudara-saudara kita untuk menikah dengan Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu gereja terpilih ini dia sudah lahir baru pada air dan roh, sudah memperoleh karunia
bahkan saudara-saudara mereka telah beroleh yaitu jawatan Tuhan dan buah-buah roh sehingga mereka boleh menjadi sempurna di dalam Tuhan. Dan saudara, mereka ini yang sangat menentukan lambat cepatnya kedatangan Tuhan tergantung atau terletak kepada orang-orang yang terpilih. Dan orang-orang yang terpilih ini juga walaupun mereka sudah beroleh karunia, sudah beroleh saudara-saudara karunia yang begitu banyak saudara, tetapi kalau mereka juga tidak mengeluarkan buah itu sangat berbahaya. Nah, gereja Tuhan dituntut oleh Tuhan yaitu harus mengeluarkan 3 macam buah, yaitu buah pertobatan dalam Matius 3 ayat yang ke-8. Kemudian sudah kalau mereka tidak mengeluarkan buah pertobatan mereka akan dikerat. Dikatakan dalam Matius 3 ayat yang 10. Dan kalau mereka juga tidak mengeluarkan buah-buah pelayanan, maka saudara-saudara mereka akan dikerat. Buah pelayanan dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16. Dan kalau mereka tidak mengeluarkan buah-buah pelayanan, mereka akan dikerat, kata Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ketiga, ayat yang kedua. Kemudian saudara-saudara, gereja yang terpilih ini kalau tidak juga mengeluarkan buah-buah roh itu sangat berbahaya, karena dikatakan kalau walaupun kamu sudah beroleh karunia, tapi kalau kamu tidak mengeluarkan buah-buah roh, yaitu dalam Galati pasal yang ke-5 ayat yang ke-22, maka saudara-saudara mereka itu juga akan dikerat, akan dikutuki berdasarkan Matius pasal yang ke-19 ayat yang 21. Nah, saudara yang berkasih di dalam Tuhan, biarlah kita mencontohi seperti gereja yang terpilih ini, karena gereja terpilih ini sangat menentukan cepat dan lambatnya kedatangan Tuhan terletak kepada orang-orang pilihan Tuhan. Untuk itu bagi kita yang ada pada pagi hari ini, kalau firman Allah boleh disampaikan kepada kita, kita jangan berdiam diri, cukup percaya atau cukup lahir baru, tapi berusaha minta anugerah Roh Kudus melengkapi kehidupan rohani kita agar kita belum menjadi orang yang dewasa, sehingga ketika Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua untuk menjemput gereja, kita tidak akan tertinggal, tapi kita semua akan terangkat bersama-sama dengan Tuhan. Nah saudara, kalau kita ikut pelajaran ini, sebetulnya ini saya cuma ambil garis-garis besar aja, dan kalau mengikut itu adalah panjang, tetapi saya cuma ambil garis-garis besar saja karena untuk mempercepat waktu, karena kita di sini saya percaya kalau kita beribadah tentunya ada waktunya, ada batasnya. Dan saya percaya saudara-saudara, lewat ibadah kita pada saat ini firman Tuhan boleh disampaikan, mungkin masih jauh dari sempurna, tapi Allah yang mempunyai firman yang dapat menyempurnakan di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Untuk itu firman Tuhan pada pagi hari ini saya tibakan di sini, dan kita bangkit berdiri, kita akan sama-sama masuk di dalam doa dan penyembahan. Nah, kita angkat satu pujian bahwa ku bawa hidupku sekarang. Haleluya. Ku
mengingatkan akan kehidupan kami yang senantiasa untuk dapat mengeluarkan buah-buah yang baik, buah-buah kebenaran dalam Engkau Tuhan, agar kami boleh menjadi orang-orang pilihan-Mu dan boleh menerima janji firman-Mu Tuhan. Oleh karena itu, teruslah ajar dan bimbing kehidupan kami, agar kami Tuhan tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan Tuhan, tetapi kami senantiasa Tuhan dapat memandang kebenaran firman-Mu, terang firman-Mu yang akan menyinari hati kami, yang akan menuntun dan memimpin kami kepada seluruh kebenaran, di mana kami boleh memperoleh Tuhan keselamatan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau yang kembalikan berkat yang baru, urapan yang baru, kekuatan, kesehatan bagi hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau pakai lebih hari lebih heran Tuhan, melalui kepercayaan anugerah yang Kau berikan dalam hidupnya, untuk menjadi saluran berkat Tuhan bagi jemaat dan bagi orang-orang banyak jiwa-jiwa di luar sana yang belum mengenal kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga semua sudah diberkati lewat kebenaran firman-Mu, lewat nasihat, teguran yang ada. Ajarlah kami untuk menjadi orang-orang yang bukan sekedar sebagai pendengar firman, tetapi Tuhan menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, setelahnya kami rindu untuk datang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Bangkitkanlah penyerahan kami dan anugerah-anugerah Roh-Mu, agar kami boleh menerima petunjuk-Mu, kami boleh mengalami jamahan lawatan daripada-Mu Tuhan. Roh Kudus akan menjamah hati kami, mendamaikan hati kami, menghibur hati kami Tuhan. Oleh sebab itu, segala bentuk kuasa kegelapan yang mencoba mengintimidasi, menyusup Tuhan, bahkan mencuri damai sejahtera tatkala kami menyembah Engkau, demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami hancurkan pekerjaan iblis itu. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa redis aidallahu walarai. Terima kasih Tuhan, kami siap menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Hallelujah.
Haleluya, terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terus sempurnakan Tuhan pelayanan kami, sempurnakanlah dalam setiap penyembahan kami, sempurnakanlah Tuhan dari setiap anugerah-anugerah yang Kau percayakan di dalam kehidupan hamba-hamba-Mu dan anak-anak-Mu. Biarlah kami terus berusaha untuk mengejar karunia-karunia Roh Kudus, karena kami percaya semuanya itu dapat memimpin kehidupan kami, menuntun kehidupan kami, dan mengajarkan kami Tuhan di dalam kebenaran. Terlebih Roh-Mu yang memberikan kami keberanian, bukan membuat kami menjadi Tuhan merasa ketakutan di dalam menghadapi Tuhan dunia yang tidak menentu ini, tetapi oleh Roh dan firman-Mu Tuhan senantiasa meneguhkan iman kami, senantiasa menjadikan hidup kami Tuhan menjadi orang-orang yang terpilih, orang-orang yang berkemenangan di dalam Engkau, orang-orang yang diberkati dan dipelihara oleh-Mu. Terima kasih di dalam ibadah ini Tuhan. Kami semua percaya, baik di tempat ini maupun yang menyaksikan Tuhan melalui ibadah online, Engkau Tuhan sudah memberkati. Sebab di dalam kami mendengar firman, menerima firman, dan beribadah kepada Engkau, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, kami boleh dikuatkan kembali. Yang lemah akan mendapatkan kekuatan baru, yang bimbang akan diteguhkan kembali imannya, yang susah hati akan dihiburkan oleh Roh Kudus, bahkan yang sakit sudah disembuhkan oleh-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Itulah yang menjadi ketentuan iman kami ketika kami datang beribadah kepada-Mu. Sebab semuanya tidak ada yang menjadi sia-sia
dari setiap peribadatan kami. Sebab ketika kami datang dengan Tuhan perasaan yang cukup, dengan hati senang ketika kami datang beribadah, maka segala sesuatu dapat memberikan keuntungan yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami tetap serahkan pemerintahan dan bangsa negeri kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang tetap Tuhan menegakkan keadilan kebenaran-Mu Tuhan, pembelaan-Mu bagi setiap orang-orang yang bersandar dan mengharapkan Tuhan pertolongan daripada-Mu. Pemerintah kami tetap diberikan kebijaksanaan, kekuatan Tuhan dalam mereka menegakkan keadilan dan kebenaran-Mu, agar di dalam kebijaksanaan mereka tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab bagi bangsa negeri ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dari Presiden, Wakil Presiden, para menteri hingga sampai pemimpin yang terbawah, Engkau tetap memberkati mereka, melindungi, menjaga dan berikan roh takut akan Engkau, agar mereka tetap menjalani hukum-hukum kebenaran bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami akan akhiri ibadah kami pada saat hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat damai sejahtera yang dianugerahkan Allah Bapa di sorga oleh cinta dan kasih sayang anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Allah Roh Kudus, memberikan pengharapan baru, penghiburan yang abadi, sukacita sorga dan kekuatan yang baru. Berkat kemenangan ini akan menyertai kita mulai hari ini, esok, dan sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput gerejanya di atas awan-awan, di dalam kemuliaan yang kekal sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan itu. Ya. Sebelum kita mendengar pengumuman, kita akan memberikan korban ekstra volunteer. Namun sambil menunggu, kita angkat pujian, pujilah Tuhan. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Tak dapat balas cintanya Tuhan. Pujilah Tuhanku, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Tak dapat balas cintanya Tuhan. Baik, puji Tuhan, terima kasih. Kita akan berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sampai Tuhan pada akhirnya ibadah kami pada saat hari ini, kami percaya kami sudah diberkati. Bahkan Engkau juga melihat dan memperhitungkan setiap pemberian jemaat, terlebih di dalam Tuhan persembahan ekstra kolekte ini. Biarlah Tuhan Engkau Allah sumber pancaran berkat, mengembalikan berkat baru, berkat jasmani dan juga berkat rohani, memenuhi kebutuhan kehidupan kami Tuhan, dan memberkati dalam segala aktivitas kami. Terima kasih Tuhan. Begitu juga sebentar membawa berdoa untuk berkat makanan bagi tubuh jasmani yang ada. Sebelum kami menikmatinya, kiranya Engkau suci kuduskan dengan kebenaran firman-Mu, agar di dalamnya memberikan kekuatan bagi tubuh jasmani kami peroleh dan kami pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi-Mu saja. Berkatilah tangan-tangan yang sudah menyediakan semuanya. Asal usul berkat yang ada juga Engkau kembalikan berkat yang baru. Bahkan Tuhan bersama sidang jemaat,
yang senantiasa mendukung pelayanan di tempat ini, Engkau juga akan memberkati. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Ya, untuk pengumuman saja, mungkin laporan keuangan juga belum ya, nanti kami akan berikan di akhir bulan. Lalu pengumuman untuk program yang ada, ya sepanjang minggu itu hari Rabu, Kamis dan Jumat memang kami buat itu untuk membuka pelayanan lewat pendalaman Alkitab secara online. Ya, saudara bisa mengikutinya jika saudara tidak ada kesibukan untuk mendalami bagaimana rahasia kitab Sirasar Soleman atau Kidung Agung yang di dalamnya sangat memberikan pengajaran dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita boleh semakin bertumbuh iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu ya, saya juga sedang berdoa bagaimana ibadah pemuda-pemudi ini boleh berjalan, tetapi ya karena sesuatu dan lain hal yang masih belum dijalankan. Dan juga pada hari Minggu ya kami mengadakan juga pada hari Minggu biasa seperti ini jam 10 ya kita kembali lagi ya di tempat ini. Jadi kemarin kita tidak adakan karena ada acara lewat via Zoom yang dipercayakan oleh salah satu ministry yang ada di Manado, dan puji Tuhan berjalan dengan baik. Lalu kita juga ada program pembacaan Alkitab secara rutin setiap hari Senin malam, Rabu malam, dan Jumat subuh dan malam. Jadi saudara juga bisa mengikuti pembacaan itu. Dan ya dari partisipasi dalam Zoom itu ya ada anak kecil yang paling muda Gio ya, yang setia juga untuk membaca Alkitab. Puji Tuhan, dan semoga itu berguna juga bagi seumuran Gio, berguna ke depan ya, untuk kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan, saya kira itu saja pengumuman dari kami. Dan mengenai kunjungan ke jemaat, ke rumah, ya mohon dikonfirmasi untuk menelpon kepada kami atau WhatsApp pada Ibu Gembala atau kepada kami supaya kami bisa berkunjung, berdoa bersama-sama. Dan selanjutnya juga kita memang merencanakan Natal, ya itu masih kita maju mundur. Tapi karena sudah mengingat waktu, kayaknya kita tidak akan mengadakan Natal. Namun rencana sementara kita tetap mengadakan Natal, tetapi di tempat ini hanya jemaat saja. Tetapi kita akan membuka ibadah Natal itu di Facebook juga, melalui Facebook tetap adakan. Tapi ya bagaimana saya harus berbicara juga bersama jemaat sebelumnya ya. Ya mungkin sementara itu tanggal 24 kita adakan jam 10 pagi ya, karena kami berpikir mungkin tanggal 24 ada acara 25-nya, apalagi mungkin kita berkunjung bersama keluarga atau bagaimana lah nanti kita bicarakan. Ya puji Tuhan, saya kira itu saja pengumuman dari kami. Doa makan sudah, dan ya saya kira sampai di sini. Terima kasih untuk kehadirannya, usahanya untuk datang ke tempat ini. Saudara yang menyaksikan dari rumah juga kiranya Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji Tuhan, shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati berkat makanan yang ada di bawah. Terima kasih.